Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tanya, mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu, kok tidak kelihatan? Sahabat menjawab, loh sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Loh kok tidak bilang saya? Cepat antar saya ke kuburannya. Terus Rasulullah datang ke kuburannya di antara para sahabat, sholat di sana, berdoa, satu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh. Itu iya. Padahal yang nomor satu kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil. Kan begitu. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Dipikirnya semua Al-Quran itu hukum. Loh, kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa budaya sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran kalau Anda taati benar, nanti diajak sama pendeta di Malaysia itu. Bagaimana nabinya saja tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, nabinya saja tidak tahu jalan yang lurus, apalagi umatnya. Kan gitu kan jari pendeta. Selamat gak Rene arek. Rene tak cengkewing tak taleni lho. Dia lupa siapa yang ngomong gitu. Emang Rasulullah pernah punya ide untuk ihdinas siratal mustaqim? Itu kan Tuhan yang nyuruh kita. Dan itu mestinya Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin ngasih tahu, kamu itu sehebat-hebat kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam. Itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat, maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan. Hidup begitu dinamisnya, gitu loh. Tapi ya kan dapat pendeta seperti itu kan nggak tega loh, nggak tega. Kena oleh Kartolo belain ada itu. Aku nyilih lambemu dulu. Kayak apa tak keplek nih di tembok ngono ya. Oleh Kartolo nggak ngono. Nyilih lambemu dulu. Saya kira sepatuku jek nyarta ide-ide ngene iki lho. Oke teman-teman sekalian, maka pelajaran malam ini sederhana. Mari kita belajar bertanya. Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan yang kita elaborasi bersama, dan Mas Sabrang yang akan berangkat ngiwa gini berangkutan sebelah tengah. Oke nih baik. Oke sih. Saya serahkan kepada Sabrang. Sabrang sama Agung ini perguruannya berbeda, tapi kleniknya sama. Kalau itu disebut klenik, tapi wong klenik itu gak jelas. Kita kadang-kadang menerima mentah begitu aja apa yang ada di pelajaran sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi mungkin banyak hal yang harus dipertanyakan ulang, terutama di pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sejarah dan sains dan sebagainya. Mungkin pertanyaan pertama bisa kita melihat dari arah Trowulan. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, Jakarta ini kan merupakan suatu pusat ibu kota. Sebagai pusat ibu kota, apa iya masyarakatnya homogen? Homogen artinya hanya ada satu bahasa, hanya ada satu suku dan sebagainya. Kita lihat di Trowulan, memenuhi persyaratan itu apa enggak sih? Apa betul Trowulan pernah menjadi pusat ibu kota? Coba kita telusuri ulang, karena ini menjadi masalah besar. Kalau misalkan ini nanti ternyata dia itu betul ibu kota atau tidak, berarti kan ada konsekuensinya bahwa ini sejarah bener apa enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang kekuasaan Majapahit dulu dikatakan sampai hampir sebesar Nusantara, hampir sebesar Indonesia saat ini, apa iya butuh kota
untuk pusat administrasi hanya sebesar itu gitu. Itu kan kira-kira hanya sebesar satu kecamatan antara 9 kali 10 kilometer saja, atau paling mentoknya mungkin 10 kali 10 kilometer lah, nggak akan lebih dari itu. Kota administrasi yang dipakai untuk pusat pengendalian suatu negara yang sebesar Indonesia cukup nggak sih? Menggunakan ibu kota yang hanya sebesar itu dengan bangunan yang sangat sedikit jumlahnya, tidak ada sistem bongkar muat barang, tidak ada pergudangan, jejak kantornya juga tidak kelihatan dan sebagainya. Bahkan rumah penduduknya di mana nggak tahu, apa yang ngeleng atau di mana, atau bersembunyi di bawah tanah atau di atas pohon, kita nggak ngerti. Tapi ini kan aneh, suatu kota kok cuman ada bangunan tapi tidak ada tempat untuk masyarakatnya. Yang ketiga, kalau kita melihat ke arah Mataram, kita melihat ada daerah yang dinamakan Kota Gede di Jogja. Apa betul sekarang Kota Gede itu pernah menjadi pusat kerajaan Mataram di zaman Panembahan Senopati? Maka langkah pertama yang menjadi pertanyaan saya adalah, itu ada beteng di Kota Gede, betengnya itu dikatakan rubuh sebagian dan sebagian masih lurus. Jadi pertanyaannya adalah, ini benar betengnya cuma dibangun sebatas itu aja, atau memang rubuh, atau memang ini hanya beteng pura-pura? Kalau misalkan beteng itu betul-betul dibangun penuh, maka seharusnya kan masih ada pondasi, atau mungkin kalau pondasinya hilang, tentu saja tanahnya berlubang, atau kalau tanahnya mungkin ditimbun lagi, berarti tanahnya beda dengan sebelah kiri dan kanan dari beteng yang runtuh tadi. Nah, ini coba monggo diteliti sendiri apakah betul beteng itu di daerah yang runtuh tanahnya sama dengan yang ada di sekitar situ, atau beda. Ya, kalau ini konsekuensinya berulang lagi bahwa kalau tanahnya sama, ya berarti betengnya cuma dibangun segitu, artinya itu kota gedean. Tapi kalau misalkan tanahnya memang beda, berarti memang pernah ditutup dari tanah yang lain, berarti memang mungkin betengnya lebih lurus lagi ke arah yang daerah yang rubuh. Itu dari sisi bangunan. Terus kalau dari sisi bahasa seperti tadi, kalau sebagai pusat kerajaan, apa iya bahasanya homogen, hanya bahasa Yogyakarta aja gitu, bahasa Jawa aja? Terus pertanyaan berikutnya, kalau kita melihat ke berbagai daerah dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur yang di arah selatan Pulau Jawa, itu di situ banyak banget yang namanya pegunungan kapur. Nah, di pegunungan kapur ini kalau kita lihat di rata-rata di bagian bawah tanahnya itu, jadi kalau misalkan ini bukit, di bawahnya ini biasanya kadang-kadang ada daerah yang subur. Kita harus mulai berpikir ulang bahwa ini pegunungan kapur ini terbentuk memang alam yang membentuk atau ada yang menimbun. Kalau ya ada yang menimbun, berarti struktur umurnya pasti kan, kalau ini ada sesuatu yang ditimbun, berarti kerukan pertama kan tanah muda ketika ditimbunkan, terus ketika kerukan kedua diambil, berarti ada tanah yang lebih tua lagi di atasnya dan sebagainya. Nah, ini monggo silahkan diteliti sendiri apakah struktur umurnya dari muda ke tua atau dari tua ke muda. Kalau dari muda ke tua, berarti alam yang membentuk. Tapi kalau dari tua ke muda, layak diteliti ulang. Ada apa dengan negara kita? Apa yang disembunyikan di negara kita? Dan siapa yang menyembunyikan sesuatu di negara kita? Karena ada pertanyaan lain yang mungkin sudah pernah diungkap oleh Cak Nun, yaitu Bakri itu membuat jalan tol dengan panjang 35 km dengan peralatan yang material yang langsung siap pasang. Itu butuh waktu 2 tahun. Oke, kalau misalkan jalan tol itu terbuat kiri dan kanan, mungkin dua lain kita anggap 70 km, dibikin dalam waktu 2 tahun. Apa betul sih sekarang Dendels bisa membuat jalan raya muter Pulau Jawa, Anyer Panarukan dalam waktu 1000 hari? Itu kata literatur.
Atau kalau mungkin dianggap lebih itu salah, ya dikalikan 3 sekalipun masuk akal nggak sih kalau muter Pulau Jawa, mulai dari belah bukit, potong pohon, bikin jembatan, ngalusin jalan dan sebagainya, ketika pada saat itu kondisinya sedang kondisi perang, jadi harus mengamankan dan sebagainya di jalur yang seluas itu dan sepanjang itu, dan di jalur yang tidak dia kenal. Siapa yang survei dan surveinya juga berapa lama, terus kemudian berapa waktunya, masuk akal nggak dalam waktu sekian itu gitu. Itu Dendels. Kalau kita bandingkan lagi dengan yang lebih sederhana lagi, di Pantura ini hanya menembel lubang aja berapa kali lebaran nggak pernah beres. Itu hanya masalah menambah lubang, bukan membuat jalan. Jadi ya ini apakah betul Dendels yang bikin atau memang jalannya sudah ada, jadi cuman babat-babat rumput atau gimana, kita nggak ngerti. Monggo disilahkan dipikir ulang, tapi jelas ini ada sesuatu yang pantas kita pikir lagi. Terus kalau kita berpikir lagi tentang masalah pabrik gula, kalau memang pabrik gula itu dibikin untuk kepentingan Belanda, tentu saja pabrik gula seharusnya akan makin banyak mendekati pusat kekuasaan Belanda yang ada di Batavia. Sekarang mana? Di dalam kota Jakarta, apakah ada bekas pabrik gula? Atau di Bekasi, mungkin sampai ke Bogor? Kalau dipikir untuk masalah tanah, waktu itu kan polusi juga belum banyak, sehingga struktur tanah di sini dengan di daerah-daerah lain, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, seharusnya kan juga yang namanya tebu masih bisa hidup. Kalau pabrik gula kita lihat ternyata di daerah Cirebon, di Jawa Barat itu kalau nggak salah cuma ada satu di Cirebon, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur banyaknya setengah mati itu. Yang jadi perkara adalah kalau kita melihat masyarakat Sunda itu rata-rata senang minuman tawar, sedangkan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur senang minuman manis. Jadi sebenarnya kepentingan pabrik gula ini untuk kepentingan Belanda atau untuk kepentingan bangsa kita sendiri, yang berarti itu dibikin Belanda atau dibikin bangsa kita sendiri. Jadi atau hanya dicap seolah-olah dibikin Belanda, atau memang benar-benar Belanda yang membikin. Tapi kalau Belanda yang membikin, kenapa dia bertaruh sedemikian hingga menaruh pabrik gula di tempat-tempat yang jauh dari daerah kekuasaannya, dan kemudian harus mengambil risiko untuk mengambil materialnya untuk ketika akan diekspor keluar Jawa dan sebagainya. Dan ada yang aneh juga, ada kalau nggak salah itu di daerah pabrik Rejagong itu ada satu gelondong mesin yang tidak bisa di knockdown, itu beratnya sekitar 100 ton. Jembatan di kita saat ini mungkin baru sampai 60 ton atau 70 ton kalau nggak salah, sekitar segitu. Itu yang modern. Nah, kapal zaman dulu kalau itu dikatakan dibangun oleh Belanda, berarti bagaimana cara membawanya itu ke Indonesia? Apa menggunakan kapal selam waktu itu sudah ada, atau mereka punya kapal induk seperti Amerika saat ini, atau dibikin di sini? Tapi kalau dibikin di sini pabriknya di mana? Gitu. Terus kalau kita melihat lagi tentang masalah perkereta apian, kalau misalkan rel kereta api itu dibikin dari Belanda dibawa ke sini, kita hitung sekarang volumenya, mulai dari volume rel kereta apinya, volume alat-alat yang lain untuk menyambung itu, sambungan, terus moorbout, skrup dan sebagainya itu, terus sinyal-sinyalnya dan sebagainya itu, kalau volumenya ini kalau kita tumpuk-tumpuk, kira-kira untuk Amsterdam tuh hilang nggak ya, ketutupan nggak? Untuk seluas Pulau Jawa ini, kalau ini semua ini baru masalah rel kereta apinya saja. Artinya kan seharusnya di sana kalau memang seperti itu, harusnya di sana mayoritas masyarakatnya pandai besi ya. Tapi apakah betul di Belanda banyak pandai besi, dan apakah benar ini dibikin di Belanda atau dibikin di sini? Kalau di sini dulu membikinnya di mana? Terus kalau kita melihat lagi masalah lokomotifnya dan sebagainya, itu ketika
dibawa ke negara kita, itu berarti kan seharusnya dalam kondisi masih knockdown. Atau kayak aneh kalau misalkan sudah jadi lokomotif atau sudah jadi gerbong dan sebagainya dibawa ke negara kita, kemudian di sini tinggal jalan, itu cukup aneh karena mengingat jumlah muatan yang bisa diangkut di kapal kalau dalam kondisi yang sudah utuh itu kan tentu mengurangi jumlah volume yang bisa dibawa ke sini, jumlah piece yang bisa dibawa ke sininya. Nah, sekarang kalau misalkan mendaratnya di Sunda Kelapa atau mendaratnya di daerah sekitar Tanjung Priok atau di sekitar Jakarta ini yang dikatakan Batavia, kenapa merakitnya kok adanya di Madiun? Apa iya dalam kondisi perang bawa barang seberat itu digeret-geret sampai Madiun, baru dirakit, baru dipakai jalan-jalan puteri Pulau Jawa gitu? Jadi sebenarnya ini buatan siapa? Apakah benar dibikin oleh Belanda atau dibikin oleh nenek moyang kita? Itu kita sudah harus waktunya mulai berpikir ulang bahwa kita sebenarnya menerima informasi yang benar, atau memang selama ini banyak hal yang diputar balikkan dan kita dipaksa untuk menerima begitu saja. Terus kalau kita melihat negara lain seperti Australia, Meksiko yang dijajah negara Australia itu dijajah Inggris, mungkin dibandingkan dengan Indonesia kalau dikatakan dijajah Belanda, lebih lamaan kita jajah Belanda. Tapi di Australia itu sekarang bahasa nasional sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Orang bule di sana banyak. Begitu juga di Meksiko, bahasa Spanyol itu menjadi bahasa nasional di sana. Mayoritas orangnya juga orang bule. Nah di sini ini nyari orang bule kok sangat susah. Yang pertama itu, jadi kalau di desa-desa dan di daerah-daerah itu susah mencari orang yang agak putihan dikit gitu, yang hidungnya mancung dan sebagainya, agak susah. Jadi untuk nyari orang-orang tertentu saja yang bisa ada keturunan seperti itu, seperti di daerah Bandung beberapa orang dan di Jakarta dan sebagainya saja. Tapi ini menunjukkan sebenarnya Belanda datang ke sini dulu sebenarnya ngapain? Sebenarnya benar jajah atau enggak sebenarnya, atau hanya jadi pembantu terus pura-pura jajah atau apa ya, ada sejarah yang dibalik atau gimana? Karena dari sisi bahasa orang Indonesia kesulitan ngomong bahasa Belanda. Bahkan seperti saya sendiri nggak ngerti, orang-orang Belanda ngomong nangkep pun enggak. Sedangkan seperti Australia bisa dilihat sendiri sekarang, orang di sana fasih banget ngomong bahasa Inggris. Di Spanyol di Meksiko bahasa Spanyol tuh fasih banget. Jadi ada banyak hal yang kita mulai harus cermati ulang. Itu dari tataran-tataran yang sifatnya yang masih berhubungan dengan histori. Begitu juga dengan masalah sains dan sebagainya. Mungkin sudah saatnya kita mulai mikir ulang sebenarnya sains yang kita terima saat ini betul apa tidak gitu. Mungkin satu contoh saja pertanyaan yang mungkin bisa kita pertanyakan ulang, itu adalah hasil penelitian Profesor Alec yang mengatakan 40% sekitar itu spektrum sinar matahari itu warnanya biru, sehingga pada saat kena atmosfer ini atmosfer kita jadi kelihatan berwarna biru. Tapi mengapa kalau 40% sekitar 40% sinar itu berwarna biru, matahari kelihatan dari bumi berwarna kuning? Ini yang salah penelitiannya atau mata kita yang keliru, atau memang komposisinya aneh sehingga warna-warna itu jadi tidak match dengan perbandingan yang seharusnya. Itu salah satu saja. Ya, dari sekian pertanyaan ini mungkin di antara saudara-saudara di sini ada yang bisa membantu saya nantinya untuk supaya segera bisa terjawab sebenarnya apa yang salah atau bagaimana yang benar gitu. Begitu Mas Abrang. Huruf A warna merah menggunakan cat kayu. Terus huruf B menggunakan cat kayu juga warna biru. Supaya tidak dituduh mencemari lingkungan, maka batu-batu tersebut kita tanam kira-kira ya nggak begitu dalam lah, asal gini terus
taruh, tutup lagi gitu. Yang penting seolah-olah nggak di permukaan. Begitu terjadi abrasi di pantai Pandan Simo dan Pantai Samas, batu-batu tersebut hilang. Lucunya batu-batu tadi muncul sebagai batu vulkanik letusan Gunung Kelut kemarin. Nah sekarang ini menjadi satu pertanyaan saya, bahwa ini bagaimana mungkin batu itu bisa keluar sebagai batu letusan di Gunung Kelut. Berarti ada, ini letusan Gunung Kelut, berarti ada yang mengendalikan. Berarti ini bukan alam. Artinya ada yang ngeruk pantai selatan, tempat saya naruh batu, terus kemudian diumpetin dulu di mana, kita nggak tahu. Kemudian waktu Gunung Kelut meletus, abu menutupi itu, maka mungkin pesawat mereka bisa menjatuhkan di lokasi sekitar sana, sehingga seolah-olah ada hujan batu dan pasir dan sebagainya di sekitar Gunung Kelut. Maka di sini kan kemudian kita mencoba mengajak beberapa orang geolog, tapi sayangnya tidak ada yang mau. Sebenarnya mumpung masih banyak gunung yang berstatus mulai dari waspada, siaga dan sebagainya, itu saatnya paling tepat, karena abrasi di pantai selatan sekarang sudah mulai terjadi lagi di beberapa pantai. Maka teman-teman kita yang di Jogja saat ini mencoba mengumpulkan material yang tidak alami. Salah satunya seperti tutup botol. Tutup botol itu ada yang tutup botol biasa, tutup botol aqua, terus botol aqua dipotong-potong, terus pita dan sebagainya. Malah ada yang agak gila itu dengan mencari beberapa pamflet ditanam di beberapa pantai. Nah nanti kita lihat, kalau misalkan gunung meletus kemudian yang turun itu pamflet dan sebagainya, jadi memang benar ini letusan, berarti nggak alami. Ketika ini kita nyoba ulang bahwa kemarin kejadian yang terjadi di Gunung Kelut seperti ini. Berarti sekarang kita sebenarnya pengennya tuh percobaan tidak dilakukan oleh kelompok kita saja. Jadi makin banyak orang mencoba makin baik. Jadi supaya ketahuan sebenarnya kapan mereka mau muncul dan mengapa mereka kok bersembunyi dari kita. Dan kalau memang mereka mempunyai teknologi yang segitu tingginya sehingga gunung pun bisa mereka atur letusannya, negara ini akan menjadi besar sekali ketika mereka mau muncul kembali dan bergabung dengan kita. Itu penelitian tentang yang berhubungan dengan Gunung Kelut kemarin. Dan ini tentu saja banyak orang geolog yang mungkin telinganya panas atau gimana ya, sehingga ketika kita inbox ke beberapa tempat tidak ada tanggapan sama sekali. Dan bahkan kita kirim ke luar negeri, ke grupnya Bosnian Pyramid juga, mereka tidak berani menanggapi. Tapi kita ajak, kalau memang pengen membuktikan, ayo, mumpung status banyak saat ini banyak gunung yang sudah akan meletus. Nah ketika banyak banget kejadian-kejadian yang seolah-olah wajar, ketika kita menganggap bahwa itu terjadi secara alamiah, secara teori, seperti teorinya geologi, dari magma kedorong ke atas, kemudian meletus, kemudian pada jatuh batu dan pasir, kerikil, abu dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah huruf A dan huruf D yang kita pasang di batu tadi seharusnya terbakar ketika memang itu keluarnya dari arah magma. Karena ini hanya menggunakan cat kayu. Cat kayu ngerti sendiri berapa derajat, kemampuannya tidak sampai ribuan derajat. Sehingga kalau misalkan itu masih bisa keluar dalam bentuk tulisan yang utuh, walaupun batunya mungkin ada yang pecah, seharusnya kan ini jadi aneh. Ini berarti nggak pernah masuk magma, nggak pernah masuk gunung. Tapi kok jatuh dari atas, dari mana asalnya gitu. Nah, makanya kita mencurigai seperti kemarin itu kan para pakar mengatakan bahwa kilatan-kilatan yang terjadi itu akibat gesekan udara dan sebagainya. Tapi itu tetap bagi kita nggak wajar, karena bersamaan dengan kilatan-kilatan tadi, batu-batu itu pada berjatuhan di sekitar Desa Wates, Kediri. Belum kalau kita mulai mengadakan uji coba yang lain, kalau memang jarak yang kita hadapi tadi yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat tadi adalah cuma betul-betul 1 meter, maka ketika kita membawa HT yang ditolki itu kan minimal jaraknya 200 meter. Maka seharusnya kalau saya di sini dan ada satu teman di situ dalam jarak misalkan 3 meter, ketika saya break harusnya nyampe
Ini enggak. Begitu juga dari sana nge-break, saya dengar suaranya tapi di hati enggak nyampe. Jadi ada peradaban besar bersembunyi jelas banget saat ini. Maka ada beberapa daerah yang juga kayaknya seperti ada teleportasi yang saat ini kadang-kadang aktif, kadang-kadang non aktif. Itu kita temukan di Gunung Swakul dan Gunung Kendali Sodot. Itu ada di dekat Gunung Ungaran. Itu jarak kedua gunung 12 km. Jadi beberapa pendaki gunung itu kalau hilang dari naik Gunung Kendali Sodot dan hilang itu pasti ditemukannya di Gunung Swakul. Tim SAR sudah hafal sampai kejadian seperti itu. Begitu juga kalau ada pendaki gunung yang naik Gunung Swakul dan hilang di situ, pasti ditemukannya di Gunung Kendali Sodot. Kalau kita kan kemudian mencobanya, kita dengan kaleng yang kita warnain, kita jejer, kita lihat hari ini masih ada, besok masih ada, besoknya lagi ketika ada yang hilang kita lihat yang paling warna apa, kemudian di sebelah sana, di gunung sebelahnya. Jadi kita bisa mencatat hari apa. Itu yang dilakukan oleh kelompok kita sendiri. Kita meyakini ada peradaban besar yang saat ini tidak mau kita, nggak tahu kenapa. Yang jelas mereka menghindar dari kita, tapi mereka ada. Dan mungkin hal yang agak kelihatan itu adalah ketika Indonesia merdeka waktu itu peredaran mata uang rupiah dalam waktu hampir 24 jam itu tiba-tiba beredar ke seluruh Indonesia. Dan mata uangnya aneh karena kalau ditaruh di atas tangan bisa melengkung. Tapi tahun 1946 ke atas jenis kertasnya lain. Sedangkan KPU saja mempersiapkan kartu pemilu dan sebagainya itu butuh waktu berapa tahun, berapa lama dan nggak beres. Itu sekian jam bisa beredar. Ini siapa yang bantu? Jadi ada banyak kasus di sini yang kita sedang mencoba untuk meneliti dan mencoba bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka, supaya mereka tuh jangan terus-terusan nyamar jadi hantu gitu, yang paling penting. Karena memang mereka bukan hantu, tapi mereka menyamar sebagai hantu yang jelas. Jadi ya mungkin bahasa yang tepatnya hantu-hantuan gitu. Itu hasil penelitian kita tentang Atlantis di Indonesia versi kita dari kelompok Tronggo Seto. Terima kasih. Ini saya akan kasih sabrang, tapi saya ingin pertegas yang dimaksud Agung. Jadi ceritanya gini, tadi kan teorinya sabrang ini ada karena kesadaran. Ayam tidak merasa dirinya ada, tidak tahu dirinya karena dia tidak punya kesadaran apapun. Tapi manusia karena punya kesadaran, maka begitu banyak hal yang ada atas keberangkatan kesadaran itu. Yang dimaksud Agung teman-teman kita di 1 meter yang ternyata itu rentangnya bisa sampai ratusan kilometer. Itu ada teman-teman kita penduduk Indonesia juga yang memiliki kesadaran di atas materi. Dan karena kesadaran itu maka mereka bisa tidak terikat oleh kilometer. Ngerti maksudnya, Mas? Ini teori loh ya. Iya apa tidak nanti kita bikin tour travel sama Agung ke sana. Jadi menurut dia di Pulau Jawa ini ada 18 lipatan seperti itu yang kalau Anda nyenter gini ke sini tidak sampai. Atau kalau handphone tidak sampai. Ke sana bisa 10 km tapi 1 meter ke depan tidak bisa. Itu teorinya dari eksperimen dan pengalaman Agung. Itu ada 18 titik di Pulau Jawa. Terus sehingga sesungguhnya penduduk Pulau Jawa itu bisa jadi 10 kali lipat dari yang ada di sini kalau pakai teori ini. Karena 1 meter tadi dengan kesadaran atas materi dia bisa punya rentang sampai 400 km. Jadi kita ini sepulau Jawa ini sebenarnya hanya 6% dari penduduk Pulau Jawa yang sebenarnya pakai teori ini tadi. Tapi itu harus bisa dijelaskan dengan tentang kesadaran tadi. Itu kan itu soal software lah, Mas. Bagi pemakai Microsoft Word, berapa file yang nggak bisa Anda baca?
Apa meneh kowe isih nganggo sirait karo WS. Wis file apa ora iso kok waca, jadi tidak pernah ada. Betul enggak? File JPEG, file TIFF, GIF, PNG, GDR, semua tidak bisa terbaca. Semua tidak ada bagi pemakai DOS. Kan begitu kan? Dari analogi itu diasumsikan, belum hipotesis, belum fakta. Tapi kan kita memang sedang belajar berpikir. Nah, sebelum saya akan nambahin, mungkasin dengan supaya Anda menemukan Indonesia, Nusantara, dan memilih sehingga free will-nya diletakkan secara utuh pada manusia tersebut. Makanya kalau orang Jawa memperlakukan semua benda itu memanusiakan, merohkan, karena dia tahu ini dalam perjalanan ini. Air dan tanah butuh belajar hidup dari angin dan api. Iya, apa jenis? Kalau Jawa menyebut petir gitu kan ada Kiai Sangkelat, ono Kebu Putih Kiai Slamet, ono gamelan Kiai Kanjeng. Sing nek dituthuk mancar cahyane piar. Sing iso ndelok tinggal softwaremu apa. Nah, kalau softwarenya memang bisa memproses informasi itu, dia akan menjadi sebuah informasi. Seperti balik ke cahaya itu tadi, dia menjadi benda ketika dia menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita mendapatkan pelajaran, dia menjadi benda. Kalau orang yang dikasih pelajaran terus dan tidak memproses itu menjadi pertumbuhan dirinya, dia akan memanifestasikan menjadi benda yang bisa disebut kanker, bisa disebut apa segala macam. Karena kanker itu penyakit sing rodok mengerikan, ning jan-jane paling gampang disembuhkan. Sorry. Karena titik apa namanya? Kalau dalam rohaniah untuk menyembuhkan kanker itu pelajaran penting di mana kamu melalui titik penyadaran bahwa kamu bisa menyembuhkan diri, kesadaran masuk dirimu sendiri, engkau bisa disembuhkan. Itu metode katalis agar mempercepat pelajaran itu. Jarine ya, coba percaya. Teorinya seperti itu. Jadi kalau ada tingkat kesadaran yang seperti itu, berarti ada tingkat kesadaran yang berikutnya. Nah, pada titik inilah kita belajar, dan makanya ada surga neraka, ada malaikat, ada tingkatan berikutnya. Karena itu sedikit informasi bahwa ada kesadaran berikutnya loh. Setelah kesadaran self-aware ini, ada PR ini. Kan tadi kesadaran ada, kesadaran tumbuh dan bertahan hidup. Kemudian kesadaran diri bahwa diriku ada. Ada kesadaran berikutnya tingkatan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Yang diberitakan dengan informasi yang hanya akan menjadi nyata ketika kamu mencerna beneran. Nah, ini cerita sedikit. Di Jogja itu saya ada fokus grup diskusi, di mana diskusi ini wong sedidik, wong 5-6. Karena saya tidak punya bakat seperti bapak saya yang bikin guyu wong, apa jenenge, menimang-nimang, ngomong saru gitu. Saya nggak punya bakat, saya beda bakatnya. Jadi yang bertahan di situ wong-wong sing gelem kentir, gelem mikir tenanan walaupun wis edan siji. Wah, aku yo rada bersalah gue. Tapi sekarang ini sudah berjalan 2 tahun dan ini pada titik KKN ini percobaan. Wis yo, wis ngerti petani alam, gue wis ngerti apa jenenge. Misalnya begini, Tuhan pun membuat alam raya tidak dengan random, karena kesadaran kosmos itu sendiri juga punya patternnya. Saya kasih contoh misalnya, Anda pernah dengar namanya golden ratio. Golden ratio, jarak ini keluar di tulang, keluar di mata, keluar di apa namanya, daun, keluar di galaksi, itu keluar di mana-mana. Fibonacci, urutan Fibonacci dan golden ratio itu. Kalau Anda tahu, kalau Anda tarik garis dari kutub utara dan kutub selatan, garisnya melewati Ka'bah. Ka'bah itu letaknya di golden ratio garis itu. Ini kan untuk medeni iki.
Nah dari informasi-informasi ini cacah KKN coba-coba. Saiki aku alih profesi, bukan alih profesi, jajal profesi dari tukang kayu. Anak-anak di rumah bikin percobaan, pokoknya ayo jajal kita dodol mebel, bukan pengen mengikuti jejak Jokowi ya. Tapi memang karena resourcesnya adalah bikin mebel. Jadi kita rencana ini lagi bangun ini mau bikin mebel yang dari bentuknya itu sudah mengikuti koordinat itu. Dari gerajine dikira apa, desainnya, jaraknya berapa, angkanya berapa, warnanya apa, sudutnya apa, lingkarnya apa, kuwi ono gantolane kabeh karo alam, kauniyah maupun kauliyah. Itu proses KKN yang kita lakukan sekarang. Saya punya harapan dan saya yakin sudah terjadi dalam banyak titik bahwa dari ilmu-ilmu ma'iyah ini juga terjadi aplikasi yang lain, karena di dalam medan pertempuran ini ma'iyah memang menciptakan medannya sendiri, dan kita harus berangkat dengan pengetahuan yang kita pahami, harus berangkat dengan paradigma baru. Karena kalau kita hanya mengikuti dari yang lama, makanan yang dimasak dari wajan berkarat hasilnya tidak akan sehat. Kita harus berani bikin wajan sendiri dan memulai lapangan yang baru. Itu aja tambahan dari saya. Matur nuwun. Teman-teman sekalian, ini kita mendengar hal-hal yang seperti ceramah dari aliens ya. Ini jangan sampai menjadi jamur di pikiran Anda. Jadi itu harus hidup, harus luding. Kalau tidak luding cepat buang aja. Sebab kalau tidak jamuran. Karena ini rata-rata intelektual Indonesia ini jamuran otaknya. Karena banyak sekali pengetahuan dan cara berpikir yang dia tidak ludingkan gitu ya. Jadi mohon seluruh yang Anda dengar tadi, kalau memang Anda tidak mau, buang aja, sisihkan. Kalau mau tolong diproses supaya tidak jamuran. Enggak, ya. Apa itu? Ya, dikit-dikit, silakan ya. Ya, menurut saya pribadi, kesadaran itu ya seperti matahari yang dikatakan Rendra, itu kesadaran adalah matahari. Jadi kesadaran itu harus kita terus bersinar di hidup gitu. Ya contoh lain ya ini juga harus dibarengi dengan keyakinan. Ini menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut saya salah ya mohon maaf sebelumnya. Jadi kemarin ya pekerjaan saya itu kosong 3 hari. Ya saya sadar ini Tuhan lagi nguji saya ini. Jadi ya saya sadar terus ya dengan yakin pasti Tuhan rezekinya untuk besok atau besoknya lagi. Nah kebetulan malamnya ada pertandingan Liga Champion gitu. Nah ya ini mah hanya sekedar contoh gitu. Jadi tuh hampir semua di mes itu menjagokan Chelsea. Ya, kalau pengamatan saya itu saya megang Atletico Madrid. Ya udah secara tidak langsung saya deal. Saya Atletico Madrid. Oke, berapa gocap? Oke, gocap. Ya dipikir secara rasional ya mungkin itu rezeki saya gitu. Rezeki saya dari Tuhan. Terus ya tentang kesadaran adalah matahari. Jadi ini maaf sedikit nyeleneh gitu, sedikit kasar. Ya kalau menurut saya yang mau nyodomi, yang mau merkosa ya seharusnya sadar gitu dampak dari korbannya, kalau bahasa intelektualnya psikologisnya gitu, atau tentang kejiwaannya, terus masa depannya gimana. Daripada seperti itu ya mending kita sadar, mending kita jajan ke Doli atau ke Mangga 2 gitu. Tapi ini hanya sekedar saran saya, tapi jangan di ini. Terima kasih, Cak. Oke, itu Anda harus melihat sebagaimana Sabrang bilang, batu, angin, sungai itu juga dia sedang melakukan perjalanan kesadaran. Jadi ini ya pasca anjing, pasca apalah gitu ya. Jadi ini sebuah level kesadaran tentang kesadaran. Ya enggak apa-apalah. Lewat Chelsea dulu, lewat Atletico Madrid dulu, enggak masalah. Jadi Anda harus menghormati setiap manusia itu melakukan penelitian. Sengaja atau tidak sengaja, mending sengaja. Misalnya gini,
ini saya mau langsung proyeksikan ke Ma'iyah Indonesia, masa kini, masa depan dan seterusnya. Ada beberapa ini. Seluruh yang kita dengar itu kan informasi dini mengenai yang nanti Anda menjadi tidak kaget karena mendapatkan informasi dini ini. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Anda tidak membayangkan SMS ya. Sekarang sudah nggak SMS, sudah WA, sudah WeChat, sudah nggak karu-karuan, sudah macam-macam, sudah iMessage, sudah. Dan Anda tidak kagum karena Anda tidak ikut kesadarannya. Anda hanya menjadi konsumennya dan hanya menjadi benda yang kentir di aliran sungai kesadaran itu. Alangkah indahnya kalau Anda adalah produsen kesadaran itu, subjek dari kesadaran itu. Contohnya misalnya begini, kalau tadi disebut partikel Tuhan, itu Sabra mengingatkan itu istilah tok loh itu. It doesn't mean that Tuhan itu berpartikel. Kalau Tuhan marah juga jangan percaya, Tuhan tidak punya kepentingan untuk marah. Cuman dalam percintaan dibutuhkan kemarahan sesekali kan gitu. Ngerti nggak? Pengkhianatan outputnya kemarahan. Tapi jangan pikir Tuhan terus marah beneran gitu. Kayak Tuhan berkepentingan amat gitu loh. Saya masukkan kamu ke neraka gitu kan. Dan Tuhan kan ya cuek-cuek aja sebenarnya gitu. Ini tapi jangan terus dipotong loh ya. Terus dibikin poster Tuhan cuek gitu. Dalam kurung MH Ainun Najib gitu. Yang jawabnya gampang, itu kan kasus fawailul musallin. Jadi zaman PKI dulu kan ayat yang dikutip fawailul musallin gitu kan. Celakalah orang-orang yang sholat titik, padahal koma gitu. Jadi saya sering dikutip komanya dijadikan titik. Ya serah apa-apa, babi itu boleh dimakan kalau kan gitu. Ono kalau nih ya, kalaunya ini tidak diterusin, nggak apa-apa lah wis. Saya senang kok dijadikan korban-korban seperti itu, sehingga saya kan bisa bersedekah kepada orang yang saking laparnya dia memakan saya kan gitu kan. Dan aku tidak akan habis dimakan oleh berapa orang pun kan gitu. Oke, itu terus gini mas, istilah partikel Tuhan itu sama misalnya dengan ada ya nggak teman-teman yang dari kedokteran psikologi. Sekarang orang sibuk dengan otak kanan, otak kiri itu mulai tahun berapa itu? Belum lama kan ya, belum lama ya. Itu beneran memang otak kanan itu yang emosional gitu. Yang otak kiri jadi otak sigar. Wah, gini intelektual, gini emosional. Itu beneran tuh. Itu istilah. Bukan beneran, itu istilah untuk menggampangkan. Pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESG, ada macam-macam itu. Itu kan pelan-pelan manusia memahami dirinya, memahami fungsi rohaninya, terus bikin istilah-istilah, Anda terjebak oleh istilah itu. Sebenarnya nggak ada otak kanan otak kiri itu. Juga tidak ada ini departemen intelektual, departemen spiritual, departemen emosional. Tidak ada itu, tidak gitu hidup itu. Dia merupakan sebuah entitas. Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda pahami secara material. Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru merupakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. Dan Anda tidak bisa definisikan bahwa itu ojo kadoan lah. Cahaya adalah partikel ataukah cahaya adalah gelombang, kan tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi itu semua cuma istilah mas. Kalau di Ma'iyah kan dari dulu kita punya teori mengenai ubun-ubun itu, mengenai pendaran yang kita sebut elektromagnetik, yang disebut hidayah Allah, yang wahyunya Allah itu nggak pernah berhenti sejak kun, sudah dia terus menerus abadi. Cuman softwaremu berbeda-beda. Softwarenya para nabi dan rasul dibikin Allah sangat canggih, sehingga kualitas yang bisa diambil dari informasi Allah itu sangat banyak, sehingga dan sangat berkualitas, sehingga disebut wahyu. Orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, dia mendapat karomah, artinya softwarenya lumayan lah di bawah nabi, tapi informasinya sama.
Nah, cuman Pentium berapa dulu, kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone ya Bluetooth aja susah, kan gitu. Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material, 4 sehat 5 sempurna aja sekarang enggak dibantah sendiri oleh kedokteran kok. Kene wis kadung didik anak 30 tahun, ayo 4 sehat 5 sempurna, ayo diuber-uber bentino dadak salah. Dobol arek-arek yang saya sendiri tidak pernah percaya dari kecil sebenarnya lah. Aku nggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Mbahmu mangan gaplek ada 4 sehat 5 sempurna. 1 sehat tok gak oleh ada. Tapi ternyata bukan itu kasus kesehatan. Ternyata bukan makan apa yang penting. Beberapa persen mungkin penting makan apa, minum apa. Tapi sesungguhnya seluruh makanan itu hakikat dasarnya adalah bahan bakar. Tapi yang menciptakan yang diperlukan oleh badan adalah partikel badanmu sendiri. Semakin kamu menjadi konsumen barang yang dari luar, semakin kamu tergantung kesehatanmu. Di Ma'iyah, teori kesehatan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Misalnya kalau saya, sumber kesehatan nomor 1 adalah tidak berpikir curang. Berpikir jujur adalah landasan kesehatan nomor 1. Begitu kamu curang, sarafmu kacau. Seharusnya puzzlingnya begini, ini benturan. Akhirnya karena sarafnya, strukturnya kacau, perintahnya ke seluruh tubuh juga kacau. Maka terus sakit ginjal, sakit segala macam. Jadi bukan apakah engkau merokok atau tidak merokok, sehat itu nggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu masalah politik dan dagang. Itu tidak ada hubungannya sama kesehatan. Ya, tapi jangan terus tepuk tangan karena yes aku tak ngerokok. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu, tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa ngerokok, ngerokoknya apa, ketika apa kamu ngerokok, bersama dengan minum apa ketika kamu ngerokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan membunuhmu. Loh, kalau mau dicari semua yang membunuhmu dilarang, ayo sate kambing membunuhmu, ya tak? Apalagi gula membunuhmu, jelas tuh banyak orang sakit gula. Knalpot motor nemen membunuhmu yuk. Motor mobil. Jadi saya kira lebih baik tidak usah ada kendaraan bermotor. Kalau memang rokok tidak boleh, gitu loh. Karena jauh lebih berbahaya. Ngene wis, kono jok ngerokok tapi mangapo ngarepe knalpot. Ah, ini gitu. Loh kok mangap? Aku gak ngerokok, kok gak masalah. Saya gak bilang rokok loh, Mas. Sebab masalah rokok ini bukan rokok adalah sehat atau rokok adalah tidak sehat, bukan itu. Tapi bagaimana treatment kesadaranmu terhadap apapun, bukan hanya rokok. Kalau tidak ingin mati, ya gampang, Mas. Ojo urip. Anda kalau tidak hidup, Anda bebas dari mati. Gitu loh, Mas. Saya nggak belain rokok. Cuman salah cara kita memandang rokok dan lain-lain itu salah, gitu loh. Nah, sekarang misalnya begini. Misalnya pemilu. Rakyat itu penting nggak sih dalam politik Indonesia? Penting nggak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka. Kamu nyoblos 1 angka, kakakmu nyoblos 1 angka. Ya itu batas fungsimu, kamu tuh ya cuman angka itu toh. Nggak penting namamu, itu kan sekedar untuk keabsahan kartunya. Tapi kan kamu nggak penting. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi karena tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat pun tidak ada. Karena rakyat itu ra'iyah, masyarakat, satu kumpulan yang memegang kedaulatan, memegang kepemimpinan. Maka dia disebut rakyat, dari kata ra'iyah. Kan gitu. Tapi kan enggak, Anda kan bukan rakyat. Tapi apakah dengan demokrasi palsu seperti ini terus rakyat akan hancur? Ya belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah baru dia bisa hebat?
Emang ada nabi yang sekolah? Emang pada rasul kursus? Ada wali les gitu. Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan hadis. Coba, ayo modern lah gue saya. Emang Nabi Muhammad dididik oleh Pak Abdullah dengan Quran dan hadis? Jangan marah lo ya. Saya tidak mengatakan Quran tidak penting, sangat penting. Tapi jangan terus itu menjadi satu-satunya ukuran yang kaku. Loh, nggak ada seorang nabi pun yang dididik dengan Quran kok. Belum ada Quran ya. Iya. Pemenang Nabi Daud, apa Quran nih gue? Gak roda Nabi Musa tak takoni sampean gak tahu aja Quran ya. Cok ngunu tanun gitu kan ya. Gitu. Guyon saya sama dia. Bener gak mas? Kan bener kan? Jadi kan Anda harus menangkap mana inti kesadarannya. Bukan lembaran Qurannya, bukan bunyi ayatnya, tapi inti kesadarannya apa? Karena ayat sudah berlipat berlapis-lapis. Ada ayat diskusi, ada ayat merayu, ada ayat memanggil, ada ayat menyapa, ada ayat memerintah. Masing-masing kesadarannya berbeda-beda. Ada ayat yang godain, ada yang ayat yang ancaman. Dadang peka cuma satu itu toh. Karena hidupnya memang sangat terancam. Ya. Nah ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak. Bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi. Misalnya ayat pernikahan, ayat diskusi. Silakan kamu kalau memang kamu bisa 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, 1 saja. Itu kan nggak tegas toh. Mbok yang jelas 1 apa 2. Ini enggak apa-apa 4. Tapi kalau merasa takut tidak adil ya 1 saja. Loh ini kan bukan ayat hukum. Kalau ayat hukum kan tegas 4 titik. Ini enggak. Kalau kamu takut tidak berbuat adil, maka 1 saja. Terus Anda jawabnya gimana? Aku adil loh, tenang aja, aku adil. Jawab gitu sampean. Lah enggak berani toh. Kalau manusia punya akal dan punya tasamuh dengan Tuhan, kan dia tidak berani jawab saya adil kok, tenang aja saya 4 tidak masalah. Kan tidak bisa ngomong gitu. Makanya ya sudah 1 aja. Karena nanti Allah ngomong juga walantas tadiu antadilu, wahai kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, mbok tadi ngomong. Itu namanya ayat diskusi gitu loh mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang goda. Maka aku beri pahala yang berlipat-lipat. Anda dikepung oleh etos pahala. Ajrun. Anda sampai lupa kepada 1 ayat yang tersembunyi. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mencari pahala. Lho sampean iku ya nopo karep sampean? Jare katanya kei pahala, mari ngono sampean ngomong elok ana sing gak njaluk pahala. Karep sampean iku ya nopo? Nek Allah Madura dikene ngono Gusti Allah. Sing tegas sampean iku. Itu namanya ayat yang menggoda. Ayat tentang tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha, atau ashabul jannati humul faizun. Itu orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu ayat godaan bagi saya. Saya tidak mau tergoda oleh ayat itu. Aleken kono swargane, mut-muten kono. Aku tidak akan cari surga, tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup berbuat baik untuk mencari surga, nanti begitu sampai surga tak dolek Gusti Allah kok ono ndek ndi ya. Wah Allah, aina antum ya Allah, kok enggak ada. Terus Allah jawab dari luar jauh, kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Oh no. Maka aku tidak pernah cari surga. Karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga.
Terus disuruh kos di mana kalau tidak di surga? Kan tidak mungkin. Ya sudah, kamu mencariku sini hambaku sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya tidak mungkin lah. Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahin file? Itu kamu digoda sama Allah. Supaya coba dia fokus nggak sama aku. Kan gitu kan? Coba itu kayak wanita yang pakai make up. Kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make upnya, lupa kepada intinya. Kan begitu. Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah, dan Anda percaya Allah itu tidak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada Dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu. Tidak usah kamu minta. Gila apa? Nggak dikasih surga. Pasti dikasih lah. Kamu ngapain dari surga itu? Ngapain? Heran saya. Kalau Nabi Sulaiman kan cukup bikin Borobudur, terus dilamar sama Ratu Bilqis yang rumahnya di Wonosobo Timur, terus nanti ada penemuan candi di belakang sini, dan itu bukan candi utama karena di bawahnya dan di sekitarnya masih sangat banyak. Bahwa Borobudur itu nanti juga Anda akan ketahui itu cuma kamuflase, karena ada candi Borobudur yang sesungguhnya yang strukturnya itu dengan kosmologi dan arsyullah itu begitu tinggi tingkat presisinya, karena diciptakan juga oleh teknologi yang terbimbing oleh Allah melalui para nabi pada waktu itu. Mulane Nabi Sulaiman ki yo satu-satunya nabi sing nganggo su. Nah, liyane iki kan yo mulane saiki terus Sulaiman, ono Salaman, ono Salam, ono Sulaiman. Jadi desa-desa sekitar sini memang ini saya bukan mengatakan ini iya, tapi kan kita kan harus terus mencurigai dalam tanda petik berbagai macam kemungkinan. Karena Anda jangan kaget, SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid. Kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan, saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya. Sebab kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri, karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita. Dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi sebelum abad 14 sesungguhnya. Jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa, kemudian balik menjadi setengah primitif lagi. Sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih primitif dari kita, padahal kalau saya kasih bukti kepada Anda akan kelihatan bahwa Anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika kan gitu. Cuman karena kita terlanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian, kenapa Kiai Kanjeng tadi mengekspor